Amin. Haleluya Yesus. Syakana mana rabasyana para labas. Ibakana maya syana labara. Bakana bara labara labasyana labara 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 labara. Tuhan, biar hati kami dan mata kami terus fokus sama Tuhan. Amin. Supaya kami bisa melihat betapa penyertaan, kasih setiamu dan kasih kebaikanmu Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Apapun pergumulan kami, apapun yang kami hadapi saat ini, tidak akan pernah bisa memisahkan kami dari kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerahmu, setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Biarlah Tuhan hari ini kami duduk diam mendengar firman-Mu, dan biarlah kalau firman ini jadi rema, biarlah kami bisa melakukannya, menyimpannya dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, supaya apa hamba sampaikan menjadi berkat, dan biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Ya, senang sekali saya bisa kembali bersama dengan saudara hari ini. Terima kasih untuk Pak Yohanes dan juga Ibu Linda yang selalu beri saya kesempatan untuk jadi berkat di tempat ini, saudara ya. Ya udah berasa rumah nih. Ya saudara, kita bicara hari ini tentang point of view. Kalau saudara bertanya, Pak, apa itu point of view? Point of view itu adalah sudut pandang, saudara. Jadi dari mana kita melihat satu masalah, dari mana kita melihat satu kehidupan. Dari sisi mana kita melihat, itu menghasilkan hasil yang berbeda. Ya, kalau saudara duduk di sini, dan saya berdiri di sini, saudara, kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Anda melihat gambar ini, saya tidak melihatnya. Tapi saya melihat di belakang saudara, tapi Anda tidak melihatnya. Kalau kita memberikan pendapat, maka kita akan memberikan pendapat yang berbeda. Bukan karena keadaannya berbeda atau tempatnya berbeda, tapi karena sudut pandangnya berbeda. Artinya apa? Respon kita, saudara, itu akan bisa negatif atau positif, tergantung dari mana kita melihat. Ya, hidup jadi lebih mudah atau lebih susah, tergantung dari mana Anda melihat. Jadi saudara, betapa pentingnya saudara sudut pandang ini. Karena dari mana kita melihat itu sangat-sangat menentukan, saudaraku. Ya, ada orang-orang yang merasa sudah tidak kuat lagi untuk bisa maju dalam hidupnya. Ya, tapi ada orang-orang yang bisa melihat kesempatan di tengah-tengah kesempitan karena sudut pandangnya berbeda. Ya, saudara, hari ini saya mau cerita kepada saudara satu kisah di Alkitab. Ya, yang saya ambil dari Injil Yohanes, saudara. Ini adalah orang yang buta sejak lahir. Kalau saya suruh Anda baca, Anda perlu baca 30 ayat. Tapi saya ceritakan aja, saudara ya. Anda mau saya cerita apa Anda mau Anda baca? Nah, cerita saja. Ya, memang orang Kristen malas baca ayat. Lebih senang dengar. Satu kali Tuhan sedang berjalan-jalan bersama dengan para murid. Kemudian dia ketemu seorang yang buta, saudara. Nggak tahu dari mana informasinya, tapi mereka menyadari orang ini buta sejak lahir. Kemudian para murid bertanya sama gurunya, sama Yesus, dia berkata, Tuhan, orang ini kan lahirnya buta. Siapa yang salah? Apakah orang ini salah sehingga dia lahirnya buta, atau orang tuanya yang salah sehingga dia lahir buta? Tuhan bilang begini, saudara, tidak ada yang salah. Karena memang pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Nah, kemudian saudara, dia panggil orang buta ini, dia meludah ke tanah, dia aduk-aduk ludahnya dengan tanah itu, dan dia mengolesnya dengan adukan tanah itu kepada kedua matanya. Dan dia berkata, oke, kamu pergi ke Siloam. Nah, pergilah dia ke Siloam, saudara. Setelah dia ke Siloam, dia membasuh matanya, dia melihat, saudara. Saking senangnya, saudara, dia pulang cerita sama keluarganya. Dia bilang, saya bisa melihat. Hebohlah para tetangga. Kamu memang bisa melihat ya? Yang lain bilang, enggak, itu bukan dia, itu kembarannya. Ya, gak mungkin dia lahir buta, kok bisa melihat sekarang? Enggak, ini benar. Akhirnya tanya sama orang tuanya, saudara. Benar enggak anakmu ini? Oh iya benar, dia tadi pagi pergi dalam keadaan buta,
Tiba-tiba pulang sudah melihat. Karena heboh di sana, kedengaran sama orang Farisi. Orang Farisi ini kayak polisi, saudara ya. Dia panggil saudara orang buta ini, dia bilang, memang kamu dulunya lahir buta? Iya Pak. Ah, kami tidak percaya. Mana orang tuamu? Mana papa mamamu? Dipanggillah dia, saudara. Memang benar anakmu ini lahirnya buta? Iya. Tanya aja sendiri, orang sudah besar kok. Tidak berani ngomong, saudara. Coba, kamu cerita. Dia bilang, iya tadi saya ketemu orang itu mengolesi mata saya dengan lempung gitu ya, dengan lumpur, mungkin tidak tahu dengan campur buta, karena kan buta, saudara ya. Ya, kalau kita tahu mungkin kita tidak mau, tapi ini karena dia buta, dia terima aja, saudara ya. Ya, dia olesi mata saya dan saya disuruh mandi di kolam Siloam dan saya bisa melihat. Siapa orang itu? Ya saya juga tidak tahu. Kalau dia melakukannya pada hari Sabat seperti hari ini, pasti dia bukan dari Tuhan. Tapi yang lain berkata, orang Farisi yang lain, dah mungkin. Ya, masa bisa ada mujizat tapi tidak lahir dari Tuhan. Akhirnya orang buta itu pulang, saudara. Mereka diskusi. Karena tidak ada kesepakatan, saudara, antara dua kelompok ini. Satu bilang dari Tuhan, satu bilang bukan, karena tidak menghormati hari Sabat. Akhirnya dipanggil lagi yang buta ini, datang kembali yang kedua kalinya, saudara. Kemudian dia bertanya kepada orang buta ini, coba kamu cerita lagi. Orang buta ini bilang begini, saudara, kamu ini sudah dengar cerita yang pertama, kenapa sekarang mau dengar lagi? Jangan-jangan kamu pengen tahu untuk jadi murid ya? Enak aja, kami ini muridnya Musa, kamu itu muridnya orang itu. Diusir, saudara, orang buta ini pergi, saudara. Nah, saudara perhatikan, saudara, ini sudah 35 ayat yang tadi saya cerita kepada saudara. Enak ya diceritakan ya, saudara ya. 5 menit sudah baca 35 ayat. Luar biasa, saudara. Itulah orang Kristen zaman now. Nah, dari sini, saudara, kita melihat bahwa ada satu masalah yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Anggapan saja, saudara, masalah kita adalah kebutaan ini. Atau masalah kita adalah orang buta ini di depan kita. Anda bisa melihatnya dari sudut pandang mana? Ada dua sudut pandang yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ada yang salah, ada yang benar. Tapi kebanyakan memang salah. Contoh kita mulai, saudara, sudut pandang yang salah dari para murid. Kita lihat, saudara. Nah, saya menuliskan, saudara, sudut pandang yang salah yang pertama adalah sudut pandang sebagai korban. Ya, kalau Anda baca dalam Yohanes 9 ayat 2, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia apa, saudara? Sehingga dia dilahirkan buta. Saudara, kita bisa melihat satu masalah, tapi sudut pandang kita sebagai korban. Ya, kita melihat kitalah yang jadi korban. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Anda baca ayat ini, siapakah yang berbuat dosa? Siapakah yang salah, Tuhan? Artinya orang buta ini adalah korban dari dosanya sendiri atau korban dari kesalahan orang tuanya. Benar nggak, saudara? Kita tanpa sadar suka sekali melihat kalau kita kena masalah, kita berpikir kita ini sedang mengalami masalah yang paling berat. Itu sebabnya, saudara, kenapa kita tidak bisa move on. Karena kita selalu meratapi nasib kita. Kita berkata, enak ya dulu ya, kok sekarang Tuhan begini ya, kok ikut Tuhan tambah susah gitu ya. Ikut Tuhan kok doa saya nggak dijawab-jawab, kok sekarang begini ya. Bukankah kalau kita percaya sama Tuhan, kita akan dapat ini. Tapi coba lihat kenyataannya. Ini adalah sudut pandang sebagai korban. Dan saya bilang, saudara, sudut pandang ini tidak membuat masalah Anda selesai, tapi membuat Anda lumpuh. Kehilangan potensi, tidak bisa bangkit. Karena saudara selalu melihat masalah saudara sangat besar dan orang lain tidak pernah peduli. Ya. Kita berkata, orang nggak lihat saya, orang nggak pakai sepatu saya, orang nggak bisa rasakan apa yang saya rasakan. Orang nggak tahu saya nangis sepanjang hari, orang nggak tahu saya nggak bisa makan, orang nggak tahu saya nggak punya uang lagi. Orang nggak tahu saya sedang dikejar-kejar debt collector. Kita selalu melihat kita adalah akibat
adalah korban dari sebuah kesalahan. Dan kalau saudara ini terus kita lakukan saudara, kita tidak akan pernah bisa melangkah. Ya. Dan akan muncul satu pertanyaan besar, kita selalu bilang, kenapa saya Tuhan? Kok saya kok apes ya Tuhan ya? Kok saya Tuhan? Kita kembali, dulu masa kecil saya ditinggal papa, dulu ketika saya kecil mama juga meninggal. Waduh saudara, macam-macam udah mulai muncul. Karena kita merasa kita adalah orang yang paling menderita. Apakah kacamata ini banyak dipakai orang? Apakah ada di sini? Banyak. Coba ngomong kiri kanan. Yuk ganti kacamatamu. Iya, karena ini membuat kita nggak bisa bangkit. Nah, mungkin saya pernah cerita di sini ya, tapi saya ingin ulang lagi kalau mungkin saudara masih lupa-lupa ingat. Ada seorang petenis kulit hitam, saudara, namanya Arthur Ashe. Dia ini, saudara, adalah petenis kulit hitam dari Amerika, dan dia menangkan 3 gelar. Saudara, dia kalau di dalam tenis itu ada namanya Grand Slam. Grand Slam itu terdiri dari 3 pertandingan besar. Yang pertama US Open, yang kedua Australia Open, dan yang ketiga Wimbledon. Nah, juara Wimbledon, pertandingan Wimbledon adalah pertandingan yang paling bergengsi, saudara. Ya, dan saudara, pada tahun 68 dia meraih gelar US Open, dia dapat piala juara 1. Kemudian dia memenangkan piala Australia Open tahun 70, saudara. Dan tahun 75, 5 tahun kemudian, dia memenangkan juara Wimbledon. Dan dia disebut sebagai juara Grand Slam, karena berhasil memenangkan 3 pertandingan besar dalam olahraga tenis, saudara. Nah, 4 tahun kemudian, saudara, setelah dia menangkan Grand Slam ini, 3 pertandingan itu, dia kena serangan jantung. Akhirnya dia masuk rumah sakit, saudara. Tuhan bilang lagi, dokter yang bilang, saudara. Dokter bilang ini tidak bisa ditolong, ya, kecuali bypass. Anda tahu bypass, saudara? Jantungnya dipotong, dikeluarkan, ditaruh di wadah, kemudian semua otot-ototnya diganti dengan yang di sana, sini. Setelah lancar, jantungnya diambil kembali, dipasang lagi, gitu loh ya. Tahu kan, saudara ya? Yaitu bypass, bukan ring loh ya. Jadi saudara, setelah dia di bypass, dia oke, saudara, dia merasa enak, ya, dia bersyukur punya dokter yang hebat. Tetapi saudara, ketika di screening kembali setelah bypass itu, muncullah satu pernyataan yang mengerikan, saudara. Dokter bilang begini, Pak Arthur, dengan sangat menyesal kami harus menyampaikan ini, bahwa darah yang Bapak pakai dalam transfusi itu ternyata terkontaminasi virus HIV. Jadi saudara, dia mengidap HIV bukan karena kesalahannya, dia mengidap HIV bukan karena dia nakal atau dia apa, saudara, dia mengidap HIV karena transfusi darah. Dan saudara, dia begitu kaget, saudara, dan dia tahu setelah HIV dia akan kena AIDS, dan setelah AIDS flu aja bisa membuat dia mati. Dia tulis sebuah email dan surat, saudara, dia lepaskan kepada seluruh fansnya, dan dia berkata, saya mengalami ini, tolong doakan. Wah, semua memberikan surat email bela sungkawa, saudara, duka dan doa, macam-macam, saudara. Ada satu surat unik yang dia terima. Bilang begini, saudara ya, Pak Arthur, saya mau nanya satu hal. Kenapa Tuhan pilih kamu untuk menderita penyakit kayak begitu? Saudara, Arthur baca itu dan dia tulis surat itu kembali kepada pengirimnya, saudara. Dia tulis begini, coba kita lihat. Klik sekali. Di dunia ini, nanti. Di dunia ini, nanti dulu. Balik lagi. Di dunia ini ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Di antara 50 juta itu hanya 5 juta yang bisa belajar main tenis. Dari 5 juta orang itu hanya 500.000 saja yang bisa belajar jadi petenis profesional. Dan dari 500.000 hanya 50.000 aja yang berhasil ke arena pertandingan. Dari 50.000 hanya 5.000 yang berhasil mencapai turnamen Grand Slam.
Dan dari 5.000 hanya 50 orang yang sampai ke Wimbledon. Dan dari 50 hanya 4 orang di semifinal dan 2 orang berlaga di final. Terus dia lanjutkan, sekali lagi aja klik. Ketika saya mengangkat trofi Wimbledon, saya tidak pernah bertanya sama Tuhan, kenapa saya? Ya, dia lanjutkan lagi saudara, sekali lagi klik. Jadi ketika sekarang dalam kesakitan, tidak seharusnya juga saya bertanya kepada Tuhan, apa saudara? Mengapa saya? Arthur berhasil keluar dari sudut pandang ini. Karena kalau kita selalu punya kacamata korban dalam hidup kita, kita selalu tidak pernah melihat betapa banyaknya kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dan fokus kepada hal-hal sakit pada bagian kecil dalam hidup kita. Siapa di sini yang pernah diberkati sama Tuhan? Lebih dari 10 kali? Lebih dari 20 kali? Pernah tanya Tuhan, kenapa saya kok Tuhan terus-terus diberkati? Ada? Ada. Coba saudara Anda bersaksi. Saya berdoa saudara dan Tuhan berkati saya. Oh hebat saudara. Saya menabur dan Tuhan kembalikan 10 kali lipat. Hebat saudara. Saya mengampuni dan Tuhan pulihkan keluarga saya. Hebat. Pernah Anda bilang saudara, kenapa saya Tuhan yang dipulihkan? Kenapa saya Tuhan yang diberkati? Kenapa saya Tuhan yang terus mendapat berkat dan rezeki? Pernah Anda bertanya? Tapi coba ketika Anda menderita, kemungkinan besar muncul pertanyaan ini kan? Kok saya Tuhan? Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah menabur, saya sudah kasih ini, saya sudah ini, saya sudah ini. Kenapa kok Tuhan tega? Inilah saudara, kita melihat satu pergumulan, satu masalah, kacamata ini harus diganti. Karena kalau kita tidak pernah mengganti kacamata kita, saudara, pakai sudut pandang korban, maka kita tidak pernah maju. Kita nggak pernah maju. Kita nggak pernah lihat kelebihan suami kita yang hebat-hebat itu kayak apa. Kita nggak pernah lihat kebaikan mertua kita. Kita nggak pernah lihat kebaikan dari orang lain. Karena kita selalu fokus kepada hal-hal yang menyakitkan kita. Karena kita berfokus dan melihat gara-gara itu saya kayak begini. Sehingga satu saat nanti saudara, kalau Tuhan tidak dengar doa saudara, Anda akan bilang gara-gara Tuhan. Kalau sudah gara-gara Tuhan, itu sudah kuliah ujian S3. Susah diselesaikan. Tapi apakah ada? Banyak. Jadi kita melihat orang buta ini yang melihatnya banyak. Respon mereka beda-beda. Nah coba lihat saudara, respon dari salah yang kedua. Ya, itu datang dari siapa saudara? Yuk kita lihat, datangnya dari orang Farisi. Sudut pandang penghakiman. Nah kita baca ya. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoles adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka, saudara. Saudara, setiap pergumulan itu kita mau lihat dari mana? Apakah kita melihat dari sudut pandang korban atau sudut pandang penghakiman? Ini juga banyak, saudara. Ada masalah, saudara, kemudian muncul penghakiman, muncul banyak asumsi-asumsi, saudara. Oh, kita melihat ini karena begini, karena kamu berdosa. Oh, kamu begini, karena begini. Kita melihat begini karena kita mulai melihat menghakimi seseorang, menghakimi diri kita, saudara. Ya, bahkan dikatakan apa? Langsung saudara ketika orang buta ini ngomong, langsung dia ngomong, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Tidak ada selidik punya selidik, tidak ada saudara. Langsung dia judging, langsung dia judge.
langsung dia menghakimi. Orang itu tidak datang dari Allah. Makanya saya bilang saudara, orang yang punya sudut pandang penghakiman itu seperti gelas yang ada kotoran di dalamnya. Setiap kali diisi dengan air itu jadi kotor. Karena selalu melihat sisi negatif dan tidak melihat ada pekerjaan Tuhan di dalamnya. Ya, orang kayak begini mau diapakan juga, ya, sekalipun dia mendapatkan hal yang baik, selalu dia akan menghakimi dan tidak pernah melihat dan suka ketika orang lain senang. Ya, ketika orang lain diberkati dia tidak suka, saudara. Ya, dan memang kita hidup di dalam dunia yang seperti ini, dunia yang penuh asumsi. Kalau Anda percaya, pandang diri saudara. Siapa di sini yang selalu tiap hari lihat Instagram? Ada? Instagram, lihat Reels, lihat apa lagi? Komen, lihat foto, lihat apa? Saya mau nanya sama saudara jujur, Anda lihat foto-foto orang, muncul penghakiman nggak? Kadang-kadang, jujur sekali Ibu Yuli, ya, ada yang sering banget, ya. Coba aja saudara, Anda lihat. Saya sampai pernah bikin akun satu lagi saudara, karena saya lihat, saya kok jadinya tidak netral ya, lihat post-post ini ya. Apalagi kalau yang muncul itu orang yang memang kurang menyenangkan, dan dia selalu story hampir tiap hari, dan selalu double story dia saudara. Saya pikir, saya ngomong sama istri saya, rasanya kita tidak netral nih. Saya ganti saudara, saya bikin akun sendiri. Akun saya itu isinya berita semua dan khotbah-khotbah motivasi dan inspirasi dan lagu-lagu. Begitu saya lihat saudara, waduh sejuk hati saya saudara. Karena saya dimotivasi daripada lihat reels orang, story-nya orang saudara, dia makan apa. Begitu dia makan, makannya tidak sehat ya. Waduh cepat mati nanti dia. Makannya begini loh tiap hari. Loh. Katanya susah, kok jalan-jalan terus. Padahal yang dipost tahun lalu. Benar nggak saudara? Ayo bilang sama-sama, yuk ganti kacamata yuk. Saya satu kali saudara, lagi lihat Instagram juga saudara. Ya jujur ngomong, saya juga lihat Instagram. Ya, lagi lihat begitu, ada gambar dan ada tulisan. Ya, satu gambar orang miskin. Dari mana tahu ya gambar orang miskin? Ya dia minta-minta segala macam begitu ya. Dia bawa anak gitu terus compang-camping gitu gambarnya. Terus satu gambar lagi, gambar orang kaya saudara. Kenapa tahu orang kaya? Ya rapi saudara, dia lagi, waduh gambarnya mencerminkan orang kaya lah. Kita tahulah dua gambar ini berbeda saudara. Kemudian saudara ada satu tulisan yang menarik hati saya. Di antara dua gambar ini, gambar yang miskin ada tulisan, gambar yang kaya ada tulisan. Gambar yang miskin bilang begini saudara, sepanjang tahun kami menangis, dan ketika kami tertawa, mereka mengambil foto kami dan menuliskan, bahagia tidak perlu mahal. Tengok ya saudara ya. Kemudian saudara di gambar orang kaya ini ada tulisan juga saudara, sepanjang tahun kami tertawa, dan ketika kami menangis, mereka ambil foto kami dan menulis, uang bukan segalanya. Terus ada tulisan besar saudara, mereka tidak melihat kehidupan yang sebenarnya. Mereka tidak berada di posisi kami, tapi bercerita tentang kami seolah-olah mereka tahu segalanya. Hebat loh. Ada yang bilang mahal enggak perlu bahagia enggak perlu mahal. Ya Anda tahu saudara, sepanjang tahun nangis, ya toh? Bukan berarti uang segalanya, bukan saudara. Tetapi saya mau bilang sama saudara, ekonomi yang sulit itu bagian-bagian dari proses yang berat. Pernikahan tanpa ekonomi yang baik itu bukan hal yang mudah dilewati saudara. Anda perlu lewati dengan berdarah-darah, penuh dengan tangisan. Ya. Jadi kalau bilang yang penting cinta, kita bisa menikah, jangan dengar omongan para laki-laki itu saudara. Tanya dulu, kamu kerja rajin nggak? Kamu kerja mapan nggak? Punya planning nggak? Pokoknya kita ikut Tuhan. Tuhan berkati, pas butuh, pas ada. Tendang aja dia, saudara ya. Nggak cocok dengan prinsip Alkitab. Suruh belajar ke semut dulu. Jadi saudara perhatikan saudara, orang-orang yang punya kacamata ini selalu melihat orang lain tuh lebih rendah kualitasnya.
Ya, dan mereka seringkali terjebak apa saudara di dalam kesombongan. Nah, perhatikan baik-baik saudara, ketika orang buta ini datang kembali, saudara coba perhatikan sama-sama, kita lihat, klik sekali. Yohanes pasal 9:34, jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Ya. Jadi bisa dibayangkan saudara, mereka menganggap lahir dari malaikat ini saudara, ini orang Farisi. Atau mereka berpikir mereka lahir jatuh dari langit. Gitu loh, bukan oleh manusia. Sampai dia bisa bilang sama orang buta ini, kamu itu lahir aja sama sekali di dalam dosa. Dan engkau hendak ngajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Kacamata ini tidak bisa diubah kalau kita tidak ganti kacamata kita. Orang yang selalu menghakimi saudara, waktu ditegur pun dia akan selalu melihat hal-hal yang salah. Ya, hal-hal yang salah saudara. Dan saudara tidak akan pernah melihat orang lain sebagai bagian untuk memproses kita. Karena kita menganggap orang lain itu tidak level, orang lain itu tidak cocok. Ya, kita langsung ketemu orang, kita langsung membuat kasta, membuat level, membuat grade. Kamu tidak bisa sama saya, ya kamu tidak cocok bicara begitu. Dan orang kayak begini, saudara, saya mau bilang, kalau korban tidak bisa move on, kalau penghakiman tidak bisa berubah, tidak bisa berubah. Anda mau dengar khotbah berkali-kali, Anda mau dengar khotbah tiap hari, saudara, nanti ujung-ujungnya Anda akan banding-bandingkan pendeta. Bukan baca firmannya, bukan dengar firmannya, tapi banding-bandingkan pendeta. Setelah banding-bandingkan pendeta, Anda akan banding-bandingkan penampilan. Setelah itu saudara banding-bandingkan gereja. Habis itu saudara bingung. Ya. Karena apa saudara? Isi kepala kita dan kacamata kita itu adalah kacamata penghakiman. Nah, apa sudut pandang yang salah yang ketiga saudara? Datang dari mana? Dari orang Farisi juga. Coba kita lihat satu lagi saudara, ini sudut pandang salah adalah selain sudut pandang korban, selain sudut pandang penghakiman, ternyata ada sudut pandang dari kebenaran diri. Ya kalau saudara baca dalam Yohanes 9 tadi dikatakan apa? Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Ini yang kedua kali ya saudara dipanggil orang buta tadi. Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarnya lagi? Yuk sama-sama. Barangkali kamu mau jadi muridnya juga. 28. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Tetapi tentang dia, kami tidak tahu dari mana dia datang, saudara. Kenapa dia tidak tahu dari mana datang, saudara? Karena begitu muncul orang yang melanggar hari Sabat, dia langsung blocking dengan penghakiman. Dia nggak mau cari tahu. Ya bagaimana bisa tahu tentang Yesus? Saudara, orang yang punya sudut pandang ini, saudara, saya andaikan seperti gelas yang sudah penuh. Tidak bisa diisi kebenaran baru. Tidak mau belajar hal-hal baru. Ketika saudara melihat sebuah pergumulan, Anda tidak bisa dapat pelajaran dari situ. Karena kita selalu pakai kebenaran lama, kita selalu melihat dari kacamata kebenaran diri, saudara. Oh, aku sudah cukup, aku sudah cukup. Ini hanya sebuah masalah yang lewat aja. Anda tidak pernah belajar, makanya masalah itu mumet di situ aja, saudara. Karena Tuhan mau kasih satu soal baru, tapi kita nggak paham-paham. Kenapa nggak paham-paham? Karena kita punya kebenaran diri sendiri. Makanya susah. Sehingga saudara baca Alkitab, yang kita baca adalah yang cocok dengan jalan pikiran kita. Makanya Alkitab berkata, saudara, nanti akhir zaman banyak orang panggil guru-guru supaya mereka berkhotbah, mereka bercerita, mereka menyampaikan firman Tuhan yang sesuai dengan telinga mereka yang enak didengar. Nah itu kacamata ini. Sudah dibilang saudara bahwa yang dicari itu kebenaran Allah lebih dulu, bukan yang ditambahkan. Tapi dia bilang kenyataannya saudara, saya cari uang, saya segala macam, saya rajin kerja, Tuhan memberkati saya berdoa, Tuhan memberkati saya, bukan kebalik. Tetap saudara begitu. Susah diajar. Karena punya kebenaran diri.
Makanya kenapa Alkitab berkata, nanti akhir zaman kalau saya datang kedua kalinya, saya akan berterus terang. Karena selama ini saudara sudah disampaikan tetap tidak paham, tetap tidak kebuka. Sampai nanti Yesus yang berterus terang kepada kita, salah kaprah kita ini, salah paham kita ini. Ini orang Farisi. Mereka merasa Musa itu adalah satu panggilan tertinggi, nabi yang terbesar di dalam hidup mereka, dan kebanggaan itu jangan sampai tergantikan oleh orang lain. Padahal Tuhan membawa kebenaran yang benar, bahkan lebih komplit, saudara. Bahkan Yesus datang sebagai Mesias, ditolak loh. Ditolak. Jadi saudara, mari kita melihat dalam kehidupan kita, apakah kacamata kita ini kacamata yang salah atau benar. Karena kalau kita selalu melihat satu pergumulan dari kacamata korban, oh kita yang salah, kita nggak bisa move on. Kalau dari penghakiman, kita nggak bisa berubah. Kalau dari kebenaran diri, saudara, kita nggak belajar apapun. Makanya ada orang ketika dia mengalami masalah, ya, setelah mengalami masalah, balik lagi, saudara. Tidak belajar apa-apa. Nanti ada masalah lagi, minta didoakan segala macam, saudara, hanya takut ketika susah. Setelah dia senang, balik lagi, saudara. Saya sampai berpikir, kamu nggak belajar ya, gitu loh. Kau nggak belajar sesuatu. Nanti nggak lulus, diuji lagi. Nanti setelah uji beberapa kali, kita bilang apes. Oh, bukan apes, kamu belum lulus kok, Tuhan uji lagi. Nggak cocok di gereja ini, saudara, karena konflik, nggak diselesaikan. Pindah ke tempat lain. Kenapa? Aku benar kok. Sampai di tempat lain, masalah lagi, saudara. Aku benar kok. Pindah lagi, saudara. Sampai masalah lagi, saudara. Aku benar kok. Loh, kamu nggak belajar. Kok di sini masalah, sini masalah, sini masalah, sini masalah. Bilang kiri kanan, saya kenal orang kayak begitu. Jadi kacamata mana nih yang kita pakai, saudara? Pak, kalau gitu gimana nih? Harusnya kita pakai kacamatanya siapa? Kira-kira siapa, saudara? Di situ ada para murid, ada orang buta, ada orang Farisi. Siapa lagi? Siapa lagi tokoh di dalam cerita ini? Yesus. Ya. Nah, saudara perhatikan, saudara, coba kita lihat sudut pandang dari kacamata Tuhan. Ya, ini sudut pandang yang benar, saudara. Yohanes 9 ayat 6 sampai 7, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, mengaduk-aduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan apa, saudara? Matanya yang sudah melek. Saudara perhatikan, sebelum dia melakukan ini, ketika para murid bertanya, siapa yang salah, guru? Dia berkata apa? Tidak ada yang salah. Ya, tidak ada kacamata korban di sini. Tidak ada kacamata penghakiman di sini. Tidak ada kacamata kebenaran diri di sini, saudara. Tapi dia berkata bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Perhatikan baik-baik, saudara. Waktu orang Farisi dan para murid melihat satu masalah, mereka langsung menggunakan kacamata mereka. Tapi lihat Tuhan. Semua kacamata ini selalu beranggapan ini adalah akibat dari sebuah sebab. Tapi Tuhan melihat ini adalah sebab yang bakal mendatangkan akibat. Anggap ya, saudara ya. Jadi hidup kita ini, saudara, kenapa kayak begini Tuhan? Kenapa aku punya masalah kayak begini? Kemungkinan besar di kacamata Tuhan, memang engkau mau saya izinkan kayak begini, karena dari masalah ini, akibatnya nama Tuhan dimuliakan. Tapi kalau kita selalu melihat kita yang korban, kita yang salah, masalah ini datang tiba-tiba, kok sesuatu yang buruk, berarti saudara, ini adalah akibat dari sebuah sebab. Tapi Tuhan bilang enggak. Ayub itu saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Bahkan dia bilang sama iblis, engkau sendiri yang ngomong kepada saya untuk menghukum atau menguji Ayub tanpa alasan. Tapi Tuhan pakai semua perkataan iblis itu untuk menjadikan Ayub sebab
Dari dialah berkatnya double. Dari masalah Ayublah nama Tuhan dimuliakan. Dari masalah Ayublah iblis dibungkam. Tahukah saudara bahwa hidup saudara adalah sebab Tuhan izinkan saudara diuji. Tuhan izinkan saudara mengalami pergumulan. Karena dari sinilah kau akan melihat keluargamu dipulihkan. Dari sinilah kau akan melihat karaktermu diubah. Dari sinilah kau akan melihat hidupmu jadi berkat. Dari sinilah nama Tuhan dimuliakan. Kalau kacamata kita ganti, kita akan terus berjalan di tengah-tengah gelombang dan angin badai sekalipun. Karena kita selalu melihat Tuhan izinkan karena Tuhan punya maksud. Amin, saudaraku. Ya. Dan ketika dia tidak menghakimi apapun, saudara, dia berkata, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Dan Alkitab tidak pernah salah dalam menuliskan sebuah kata atau arti, saudara. Dia berkata apa? Siloam itu artinya apa? Yang diutus. Kenapa ada tulisan ini, saudara? Artinya ini tidak kebetulan. Ya, Siloam artinya yang diutus. Saya mau tanya sama saudara sekali lagi, kalau saya pernah nanyakan ini di saudara. Orang buta ini melek dulu baru ke Siloam, atau ke Siloam dulu baru melek? Kalau menurut saudara, kalau Anda jadi Tuhan Yesus, orang ini dimelekkan dulu baru ke Siloam, atau ke Siloam dulu baru melek? Menurut saudara, bagus mana? Hah? Melek dulu. Kalau Anda berdoa sama Tuhan, ya, sembuh dulu baru jadi berkat, atau jadi berkat dulu baru sembuh? Hah? Kemauan saudara. Pulih dulu baru jadi berkat, diberkati dulu baru jadi berkat. Apa lagi? Ya, begitulah saudara ya. Itu dulu baru jadi berkat, atau jadi berkat dulu baru pulih? Pilih mana? Satu apa dua? Jujur. Satu, saudara, benar gak? Siapa tidak mau, saudara? Kita juga mau. Tuhan, pulihkanlah saya, Tuhan. Nanti kalau saya pulih, saya pasti jadi berkat. Nah, gitu, saudara. Tuhan, utangku lunasan, Tuhan. Begitu lunas, Tuhan, tak kasih semua gereja. Gitu. Saya pernah, saudara, ini udah lama sekali, orangnya sudah mati sampean. Pak Henry doakan saya kerja di ekspedisi, Pak Henry. Oh iya Pak, mari kita berdoa. Saya mau kasih ke gereja, Pak. Tapi ada kapal barang saya tenggelam tahun lalu. Ini lagi mau dicari dan mau diangkat, Pak. Nanti kalau diangkat, berapapun Pak yang berhasil dijual dari kapal itu, saya mau kasih ke gereja. Sampai dia mati, saudara, itu kapal tidak ketemu-ketemu, saudara. Iya, jemaat saya, tapi bukan jemaat Pak Yohanes sama Bu Linda, jemaat saya. Dia mati karena dia gagal jantung, saudara, ketika dioperasi di Cina, mati on the table gitu ya. Jadi langsung karena dia punya baterai udah mati, saudara, mau diganti, disarankan, mau enggak transplantasi jantung? Ada memang, ada, ke Cina, saudara. Dipasang, saudara, nggak cocok, mati di tempat. Tapi mau gimana lagi, saudara, dia hidup dengan baterai udah dari umur muda. Baterainya kadang-kadang tiba-tiba dia stromnya hilang, saudara. Waduh, bingung dia, saudara. Dia harus punya baterai cadangan gitu ya. Ya dia perlu power bank gitu lah. Tapi badannya gitu. Akhirnya sampai ke Singapura dicoba, saudara, pakai baterai yang lebih awet gitu, yang lebih tahan. Akhirnya tiap tahun tambah tegangan, tambah kuat stromnya supaya ngejutnya oke. Dia bilang capek saya ini, capek. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan macam-macam, saudara. Tapi uangnya banyak loh. Saya mau kasih dia uangnya banyak. Tapi dia mau kasih ke gereja kalau kapal itu ketemu dan diangkat. Saya nggak menghakimi dia, saudara. Tapi saya mau bilang banyak kita begitu, saudara. Tunggu pulih dulu, tunggu diberkati dulu, tunggu melihat dulu Tuhan, baru jadi berkat. Tapi Tuhan bilang apa, saudara? Pergi dulu. Buta Tuhan, pergi aja. Saya penasaran, saudara, karena saya pernah ke Siloam tahun 2014. Saya ke Bethesda, saya ke Siloam, tapi saya lupa ingat. Ya, saya kemarin searching, saya lupa kasih gambarnya. Nanti anak searching, Siloam, ya, itu ada tangga turun, saudara. Jadi saya mulai mikir, saudara, dia jalan aja susah, ya, kenapa disuruh ke Siloam? Bisa aja tersandung, bisa aja jatuh, bisa aja masuk kolam. Benar gak, saudara? Penuh dengan risiko.
Tapi Tuhan mau bilang begini sama kita, saudara. Bahwa apapun latar belakang kita, apapun kondisi kita, Tuhan sudah utus kita untuk jadi berkat. Artinya apa? Jangan pandang dirimu sebagai korban. Jangan pandang dirimu sudah habis, tidak apa-apa, tidak punya apa-apa. Kita suka bilang begini, Pak, sudah minus saya ini, Pak. Sudah nggak tahan lagi. Kita ketemu 2 tahun lagi, Anda pasti masih ada. Walaupun Anda pernah bilang 2 tahun lalu, aku sudah nggak tahan, Pak. Ini masih ada 2 tahun lalu, saudara. Masih ada sekarang. Ada sesuatu yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Ketika Musa bilang, Tuhan aku gagap, saya nggak mungkin ketemu Firaun, saya nggak punya apa-apa. Apa di tanganmu? Tongkat Tuhan. Pakai itu. Ketika Elisa datang kepada seorang janda, dia berkata, aku nggak punya apa-apa, hanya segenggam tepung dan sebuli-buli minyak. Buatkan bagiku roti. Tuhan mau mengubah kacamata kita. Hidup saudara dalam keadaan apapun yang Anda pikir tidak ada apa-apa. Ganti kacamata saudara, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaannya. Karena kita adalah sebab Tuhan dimuliakan. Kita adalah sebab Tuhan ditinggikan. Kita adalah sebab orang melihat Tuhan. Anda sehat, Anda diberkati, Anda segala macam, Anda jadi berkat. Biasa. Anda susah, Anda hibur orang. Anda sakit, Anda doakan orang sakit. Anda belum pulih pernikahan, Anda doakan dan pulihkan mereka. Pak, nanti mereka lihat saya gimana? Itu bukan urusan kita. Urusan kita sampaikan berita kebenaran. Mungkin saja Anda masih susah, mereka sudah ditolong. Jangan cemburu. Itu buah kita. Amin, saudara. Ya, ini kacamata kita yang Tuhan mau kita pakai. Yuk ngomong kiri kanan lagi, saudara. Hari ini kita ganti kacamata. Ya, jangan pulang, saudara, karena saudara bingung-bingung nanti. Waduh, Pak Hendri suruh ganti kacamata. Nanti suami saudara pada telepon saya lewat Pak Yohanes. Kenapa istri suruh ganti kacamata? Tahu, mahal Pak itu. Bukan Pak ya, kacamata rohaninya. Ya, kacamata rohani. Amin, saudaraku. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan. Apapun pergumulan kita sekarang tidak lagi masalah. Karena kita selalu berkata, saya melihat bahwa Tuhan mau menggunakan ini untuk kemuliaan Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan yang ingin dinyatakan dari kehidupan saya. Yuk sama-sama kita datang sama Tuhan. Silakan musik bisa mengalun pelan satu pujian. Haleluya, haleluya.